Di video kali ini gua mau kasih info ke kalian soal Dr. Nicholas Kokalis. Hari ini tuh bakal ngasih materi kepada mahasiswa di Universitas Stanford, California. Materi yang akan diajarkan oleh Dr. Nicholas Kokalis sudah pasti soal blockchain dan Pi Network. Tapi sebelum kita lanjut ke informasinya, kita bumper dulu kawan-kawan. Di sini Bangsa ada di laman Stanford University. Ini adalah laman resmi dari Universitas Stanford, California. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada begitu banyak akademik yang ada di sini ya. Dan di laman ini terjadwal bahwa Dr. Nicholas Kokalis akan memberikan materi terkait blockchain dan Pi Network hari ini terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di Stanford University. Karena beliau, Dr. Nicholas Kokalis, merupakan alumni dan peraih gelar PhD. Ya, sebagai pionir tentu aja lah kita bangga ya, karena seorang Dr. Nicholas Kokalis yang katanya penipuan, yang katanya project scam, selalu update, memberikan materi-materi yang bermanfaat soal blockchain, Web3, dan Project Pi Network secara publish kawan-kawan ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak cryptocurrency yang lain yang enggak karuan siapa penciptanya aja bisa sukses. Apalagi Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diao yang mempertaruhkan nama Universitas Stanford juga berani mempublish dirinya sebagai pendiri dari Pi Network, akan teramat konyol jika kalian masih berpikir bahwa ini adalah scam. Oke, kita akan langsung lihat di laman ini apa saja kegiatan beliau hari ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sini ada judul besar Career Strategy Workshop PhD to Startup Packard 202 ya. PhD untuk kehidupan startup. Percakapan dengan Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diao Fan tanggal 8 November 2022, lokasi Gedung Packard kamar 202, waktu jam 3 sore sampai jam 4 sore, 1 jam kawan-kawan. Dan ada nama moderator juga di sini ya. Kemudian di sini ada kayak tanda bintang gitu yang menandakan bahwa ini penting, must be a Stanford student. Please bring your student ID. Nah, maksudnya harus menjadi mahasiswa Stanford. Jadi orang yang nggak kuliah di situ nggak bisa ikutan. Harap membawa ID siswa ya, harus membawa ID card tanda pengenal mahasiswa. Dan kalau terdaftar sebagai mahasiswa di situ juga punya ID card, baru boleh mendaftar untuk ikutan workshop ini kawan-kawan ya. Kemudian di sini ada abstrak kawan-kawan. Forum Komputer menghadirkan lokakarya strategi karir dengan Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diao Fan saat mereka berbagi perjalanan mereka dari PhD untuk memulai hidup. Bergabunglah dengan kami untuk belajar tentang PhD, kehidupan, dan transisi sesudahnya. Nah kawan-kawan, jadi mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil gelar PhD ini belajar kepada Dr. Nicholas Kokalis dan juga Dr. Cheng Diao Fan. Ya, buat teman-teman yang mungkin yang belum tahu apa itu PhD, silakan googling aja ya, gelar PhD itu apa ya. Biar video ini nggak terlalu panjang dan tidak begitu membosankan kawan-kawan ya. Di sini juga disertakan biodata dari Dr. Nicholas Kokalis dan juga biodata dari Dr. Cheng Diao Fan ya. Nicholas Kokalis adalah Stanford PhD dan instruktur kelas aplikasi terdesentralisasi pertama di Stanford. Pekerjaan saya berfokus pada menggabungkan sistem terdistribusi dan interaksi komputer manusia untuk menghadirkan cryptocurrency kepada orang-orang biasa. Setelah menjadi teknolog sepanjang hidup yang membuat saya meraih gelar PhD di Universitas Stanford dan kemudian melanjutkan sebagai sarjana pasca doktoral di Departemen Ilmu Komputer. Sebagai orang yang percaya kuat dan jangka panjang tentang potensi teknis mengenai keuangan dan sosial dari cryptocurrency, saya masih frustrasi dengan keterbatasan mereka saat ini. Saya berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke banyak orang. Dengan didirikannya Pi Network, saya bertujuan untuk mencapai ini dan meningkatkan pengalaman blockchain saat ini, serta membangun nilai untuk semua orang melalui filosofi desain yang berpusat pada pengguna. Di bawahnya disertakan juga biodata dari Dr. Cheng Diao Fan kawan-kawan ya. Cheng Diao Fan, Stanford PhD dalam ilmu antropologi. Jadi kedua tim ini berbeda keahlian. Dengan keahlian dalam studi perilaku manusia dan populasi manusia, minat penelitian saya kemudian berfokus pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial. Khususnya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat. Saya menjadi bersemangat tentang teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi.
Teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka. Sama seperti internet yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi. Blockchain dan cryptocurrency memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan lebih sering dengan pertukaran nilai. Harapan saya untuk Pi adalah pembentukan ekosistem inklusif bagi warga dunia untuk melepaskan dan menangkap nilai mereka sendiri. Dan pada gilirannya menciptakan nilai bagi masyarakat di seluruh dunia. Nah, ini merupakan visi misi dari Dr. Nicholas Kokkalis dan Dr. Sheng Diaovan. Di bawahnya juga terjadwal kawan-kawan. Ya, 8 November jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi hari ini adalah jadwal di mana Dr. Nicholas Kokkalis dan Dr. Sheng Diaovan akan memberikan materi terkait gelar PhD, terkait ilmu komputasi, terkait komputasi sosial yang menghubungkan manusia dengan komputer, kawan-kawan ya. Dan ini resmi dari laman Stanford University. Jadi, jika ingin mengatakan bahwa Pi Network Scam sudah terlambat, mungkin kalimat itu tepat pada saat beberapa tahun yang lalu, mungkin 2019 atau 2020 kali ya. Tapi untuk hari ini, bagi kalian yang masih tidak ingin mempercayai dan tidak meyakini Pi Network, sah-sah aja itu asumsi kalian. Tapi di sini Bangza, data dan fakta yang ada dan bagaimana perkembangan Pi Network saat ini. Dan gue cuma berpesan buat teman-teman Pi Network semuanya, maksud saya pioner, yang dibutuhkan saat ini adalah jangan terpengaruh dengan berita-berita hoax yang mengatasnamakan Pi Network, apalagi kepada orang-orang yang hanya mencari keuntungan di bawah bendera Pi Network, memberikan janji-janji yang gak jelas, entah itu berupa tanah, mobil, emas, dan lain sebagainya. Karena tidak ada info yang valid kecuali info yang dikeluarkan secara resmi oleh core team melalui media sosial resminya. Dan tetap hati-hati terhadap modus-modus iming-iming angin-angin surga yang mengatasnamakan Pi Network. Karena tidak akan ada yang bertanggung jawab jika data kalian disalahgunakan, kawan-kawan ya. Tetap semangat kawan-kawan, gua Bangza, see you next time. 네, 어제 주소 오신 거 있으시죠? 그거 복사하시면 돼. 천천히. 근데 내일부터 현금 반, 파이 반 이렇게 받으시는 거예요? 네? 현금 반, 파이 반? 아니요. 어, 이제 아니. 이게 뭐 올라왔던데?